Halo, selamat malam buat teman-teman yang udah join nih, yang baru join. Selamat datang di IG Live yang ke-7. Kita mau nunggu semuanya masuk dulu ya, teman-teman. Sambil sebelumnya nanti kita akan segera menyambut narasumber kita yang luar biasa pastinya dari Muntun atau Mobile Legends. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget hari ini, guys. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, yang baru join, dan yang belum join bisa diajak-ajak ini, guys. Teman-teman, sanak, saudara, keluarga, bahkan mungkin kalau ada ponakan-ponakannya atau teman-teman yang masih SMA, kuliah tapi memang udah main Mobile Legends, tertarik untuk bekerja di sana, boleh banget nih di invite karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana sih e-sports ini ternyata bisa jadi lapangan pekerjaan nih, guys. Oke ya. Oke, halo, selamat datang yang baru masuk. Ada si Sylvia 8, SBM 9820, Gazelle Evi, dan lain-lain. Selamat datang. Oke, kita sambil nunggu pada masuk ya, teman-teman ya. Ada Billy juga nih yang lagi di Jepara, shout out. Selamat bekerja di sana. Ada Tadashi 8, Yo Manmun. Ya buat teman-teman yang baru masuk, kita mau menunggu sebentar lagi sambil pada ngumpul teman-temannya, dan kita juga akan segera menyambut kedatangan dari narasumber kita yang keren banget. Hari ini akan berbagi insights tentang industri e-sports dan apakah ternyata game itu cuma sekedar rekreasi atau bisa jadi penghasil uang dan lapangan pekerjaan. Gak cuma buat gamer pastinya ya. Ini terbuka buat semua teman-teman yang tertarik dengan industri masa depan, yaitu adalah di gaming dan juga e-sports. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan industri masa depan, future industry, apakah pengen bekerja di industri tersebut, salah satunya ya pastinya ada gaming dan e-sports nih. Kita akan belajar banyak, kita akan sharing-sharing bareng dengan expert di bidangnya. Oke, ini karena udah pada ngumpul, langsung aja saya akan mengundang bintang tamu kita ya. Kita akan segera menginvite. Di sini ada Bapak Edric. Oke, selamat datang buat yang baru masuk. Ada Kedaton Culture, Yohanes Setiawan 999, dan yang tadi di atas banyak banget nih udah pada ngumpul dan gak sabar pastinya ada. Oke, ini dia. Oke. Oke, langsung aja. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Edric Raharja. Apakah sudah ada? Coba ya. Oh iya, iya, iya. Oke, ini dia. Selamat malam, Pak Bro Edric Raharja. Apakah suara gue kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Mantap, luar biasa. Oke, sekali lagi gue mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edric yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan sehari-hari sebagai seorang HR manager di Muntun atau Mobile Legends nih. Dan teman-teman, sekali lagi buat yang baru masuk ataupun yang udah dari tadi ada di sini, kita hari ini akan banyak banget ngebahas hal-hal yang seru dan menarik, terutama seputar industri e-sports dan gaming, dan gimana sih peluang kita bisa berkarir di sana. Nah, jadi karena kita hari ini ngebahas sesuatu yang muda banget, dan anak muda banget, Mobile Legends, gaming, e-sport, jadi kita mungkin agak santai ya, Pak Bro ya. Gak Boleh, usah boleh. kaku-kaku banget lah ya. Siap, Pak Bro. Selamat malam. Jadi, boleh memperkenalkan diri dulu nih kepada teman-teman yang ada di sini udah pada ngumpul nih. Oke, perkenalkan, saya Edric Raharja. Saya sebagai HR Manager di satu perusahaan game publisher
Cold Mountain mungkin, tapi bagi Mm-mm. teman-teman lebih tahu produknya simple itu ya Mobile Legends ya gitu. Saya udah Yes, bekerja oke. almost 1 year sekarang. Oke, luar biasa. Oke, langsung aja, Pak Edric. E-sports dan gaming. Selama ini kan mungkin orang taunya cuma sekedar rekreasi ya. Betul? Game cuman bisa dimainin, cuman bisa apa dibuat fun gitu ya sehari-hari. Nah, tapi sebenarnya kan ternyata ini sebuah ekosistem dan industri. Gimana menurut Pak Edric? Hmm, apa ya, ibaratnya kayak zaman dulu kita ada pepatah ya waktu kita masih kecil, kalau main game Mm-mm. mulu pasti orang tua kita yang main mulu mau jadi apa gedenya, something like that ya, Iya, kayak gitu ya bener, bener, sebenarnya. bener, Cuman itu bener. stigma-stigma seperti itu sekarang udah mulai berubah ya belakangan ini. Di beberapa tahun terakhir malah kalau anaknya main game malah bagi orang yang mengerti ya dia malah sukses sekarang, karena di bidang e-sports atau mobile games itu sekarang lagi berkembang. Kenapa bisa Ya, berkembang? Ya sekarang itu orang pada main games. Bahkan kalau boleh ditanya kepada mungkin ponakan-ponakan kita lah gitu, atau yang anak-anak masih ini iya, sekolah iya, gitu. iya, iya. Sekarang kalau Mm-mm, ditanya malah mm-mm. cita-citanya mau jadi apa? Mostly pada Ah, bilang mau jadi pro player, e-sports player, iya, something like iya, that. iya, Itu iya. yang makanya Betul. zaman sudah berubah ya sekarang ya gitu. Betul, betul, betul. Dan kalau memang benar nih, sekarang zaman sekarang anak-anak itu sudah punya cita-cita baru. Kalau beberapa tahun lalu kita tahu, oh jadi YouTuber. Sekarang bisa jadi pro player atau pro gamer gitu ya. Nah, Betul. apakah sebenarnya peluang bekerjanya, Pak? Lapangan pekerjaan itu hanya sebagai gamer, kalau kita jago jadi atlet, atau sebenarnya luas nih? Kita bisa bilang nih sekarang udah luas ya. Jadi not only kalau kita ya posisi ibaratnya di game publisher sekarang gitu. Tapi Mm-mm, not mm-mm, only game mm-mm. publisher yang ada di dalam situ, ternyata kita kan sekarang sudah ada yang namanya e-sports. Dari segi e-sports Ya, sendiri ya, toh banyak apa tim-tim player atau kita bilang tim e-sports zaman sekarang, mereka pun masing-masing udah banyak lowongan pekerjaan dan semua posisi almost there. Not only pro player gitu loh. ya. Jadi let's Mm-mm, say kayak kita bisa bilang tim e-sports contohnya yang sekarang terkenal misalnya ya EVOS or RRQ gitu ya. ya, Bahkan mereka di ya, dalam ya, situ peluang karirnya besar sekali. Nggak cuma pro player, ya. pasti kan ada yang handle pro player itu ya apa, misalnya mereka butuh Mm-mm, sponsor kan gitu, kayak misalnya di baju, berarti ada posisi mm-mm. kita bisa bilang BD, ya Ya, sponsorships, partnerships, something betul. like that. Nggak cuman itu, pasti mereka kan kalau ada mau bertanding dan lain-lain butuh yang namanya marketing. Itu juga ada. Ya, Zaman sekarang betul, betul. semua company atau even semua bisnis pun pasti ada posisi yang namanya social media. Itu juga salah Sosial satunya. media, All the benar. basic positions di bidang bisnis industri apapun pasti ada gitu. Oke, oke, oke. Nah, balik lagi sedikit ngomongin industri e-sports, Fredrik. Eh, Kedepannya kira-kira ini apakah jadi industri yang kalau orang banyak bilang istilah kerennya tuh sunset industry gitu ya, yang sekarang lagi naik tapi mungkin akan turun, atau sebenarnya dalam beberapa tahun ke depan ini menjadi salah satu industri yang masih menarik untuk diamati perkembangannya. Oke, jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang bidang industri e-sports ini pun memang baru ya, kita bisa bilang. Booming-boomingnya Mm-mm. mungkin the last 3 years, itu kita lagi baru booming-boomingnya. Ya. Kalau dibilang ini long last or not, atau ya sunrise only kayak gitu, saya bisa bilang sih karena lagi Mm-mm. booming dan ini lagi memang dilihat perkembangannya Mm-mm. malah melesat terus ya, meningkat ke atas terus, Mm-mm. saya bisa bilang mungkin ini akan long last. Kenapa? Oke. Something like ini sama aja kayak olahraga, kayak atlet. Mm-mm. Ini cuma Iya. bedanya, kita cuma bedanya ya mereka yang olahraganya yaitu misalnya bulu tangkis, sepak bola, Mm-mm. dan lain-lain. Ya Mm-mm. kita juga ini ya sama aja olahraga, tapi bedanya kita online. Kita makanya disebutnya kan e-sports, something like that. Kalau saya E-sports, bilang sih betul. makin booming ya. Contohnya kalau saya bisa bilang, kemarin even Mm-mm. sempat ada wacana ya di berita-berita yang di luar sana, which is Mm-mm. kayak Mendikbud aja sudah mulai mengelirik ke bidang e-sports ya sekarang, bahkan Iya, ada yang iya, bilang iya, iya, iya. sekolah-sekolah zaman sekarang mau dijadiin ekstrakurikulernya justru e-sports
gitu. Mm-mm. Jadi ya itu Mm-mm. yang kayak Mm-mm. saya bilang bisa apa ya, masih berkembang lah sampai saya bisa bilang mungkin ini lagi akan meningkat for the next 3 years or maybe ya long last sampai Mm-mm. nanti gitu. Mm-mm. 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 Kira-kira apa sih yang membuat industri e-sports ini eh, berkembang pesat, yang dimana kita lihat nggak cuman dari sisi si developernya aja, pembuat game, tapi eh, di sisi konsultan gamenya mungkin kan ada yang seperti IO-nya, terus ada game publishernya, dan tim-tim e-sports ini kan juga butuh manajemen Betul, sendiri. Itu betul, kenapa sih sebenarnya industri e-sport ini naik terus? Bahkan kalau setahu saya ya Pak Edric ya, beberapa tim e-sports ini gaya-gayanya udah kayak startup nih, dapat pendanaan sendiri kan, series betul. A, series B, series C Betul, gitu. betul, betul. Jadi memang Mm-mm. ini jadi malah membuka peluang bisnis atau peluang Iya. industri not only for the Mm-mm. game publisher, tapi karena kita ini udah berkembang atau kita bisa bilang meluas ke bidang e-sports turnamen. Jadi banyak-banyak Mm-mm. perusahaan-perusahaan muncul atau banyak company-company muncul. Contohnya si e-sports ini sekarang mereka sudah Heeh. pada bikin company sendiri. Contohnya kalau ya Iya. IO juga itu semua IO juga pada lagi buka peluang bisnis ya gitu. Jadi kita emang bekerja sama Mm-mm. dengan mereka. Jadi memang ini Mm-mm. ekosistemnya luas ya gitu karena kita nggak cuma di bidang games doang, banyak yang bisa kita explore di dalam bisnis ini, industri ini. Oke, oke. Eh, Tadi kalau kita ngomongin kerjaan apa aja sebenarnya yang terbuka kan memang bukan sekedar gamernya aja. Betul, Tapi sebenarnya di masing-masing fungsi itu juga terbuka peluangnya. Nah, betul. sebenarnya kalau dari ambil contoh dari Muntun lah dan Mobile Legends, sebenarnya kalau nyari employee atau nyari kandidat itu apa sih yang dilihat gitu? Oke. Em, Kalau dari Muntun sendiri, tapi ya kita bisa bilang Mobile Legends nyari kandidat kriteria yang seperti apa, ya tetap yang kita bisa bilang sekarang yang apa ya, believe into esports ya sekarang gitu. Itu penting menurut saya. Jadi kalau based on my Mm-mm. experience, banyak kandidat-kandidat justru yang misalnya nih, contohnya kita nyari posisi let's say marketing. Mm-mm. Dia experience banget di marketing, tapi ya dia tidak tahu the product itself, which is kita Mobile Legends atau game itu sendiri. Mereka Mm-mm. ya, even dia se-experience marketing apapun itu, misalnya dia udah let's say 8 years in marketing, misalnya dia di event di e-commerce atau internet company, belum tentu dia bisa marketingin gaming, gitu loh. Karena Mm-mm. memang Mm-mm. berbeda. Tapi memang kita butuh yang balance. Balance-nya itu dalam arti apa? Memang dia mengerti misalnya di posisi yang kita lagi buka, let's say si marketing, dan juga kita lagi tetap butuh skills, yaitu mereka tahu apa itu the product, which is kita punya produk Iya, ini sekarang ya Mobile Legends. Kita nggak bilang, kita juga iya, nggak maksa dia harus main, dia harus jago or anything, no. But at least they know what is the product, dia tahu apa yang dia jual, seperti itu. iya, iya. Ini menarik sebenarnya Pak ya. Ini kita juga ada sering ngobrol-ngobrol juga nih. Eh, apakah semua karyawan Muntun itu wajib jago Mobile Legends atau mungkin ada rank minimal nih? Harus legend kayak lo nih atau harus epic atau enggak sebenarnya? Enggak. Jadi, tapi ya ini terbuka aja ya. Let's say for Iya. semua karyawan kita mungkin kita bisa bilang 90%, Heeh, 95% memang main Mobile Legends ya. iya. Whether Heeh, dia jago atau enggak, at least dia pokoknya main ya. Kita juga heeh. bilang nggak maksa sih orang yang main apa enggak, tapi at least setelah ada orang, misalnya saya ada kandidat nih, ada karyawan yang tadinya nggak main, tapi Mm-mm. karena dia join, dia malah jadi main. Karena memang itu apa Oke. ya, karena lingkungan kali ya, gitu bahasanya ya. Jadi, Mm-mm. tapi dibilang harus jago, enggak. At least dia tahu Oke. produknya. Tapi fun fact-nya, lucunya, kita sempat tahun lalu bikin seru-seruan buat kita punya employee. Kita kayak ada set Mm-mm. bikin turnamen bareng. Jadi kan memang itu Mm-mm. ya fun match bahasanya. Atau juga kita sempat ada set kayak
biasa kan di company lain kalau bikin acara HR ya, paling misalnya together misalnya siapa yang berat badannya turun paling banyak, something like that kind of Iya, iya. employee engagement ya. Nah kalau di kita karena Iya. emang kita punya produknya Mobile Legends, kita suka emang kemarin bikin kayak oke, kita set semuanya harus di ranking misalnya Legend 1 something like that. Jadi ada Oke, orang-orang itu oke. dalam Wow. 2 minggu, 3 minggu itu ya ya dia push deh tuh naik gitu. Iya, iya, iya. Oke, Seru-seruan oke. aja sih. Oke, by the way, sebelum lanjut nih teman-teman yang baru datang, selamat datang. Kita lagi bahas peluang berkarir di industri esports karena memang di industri esports dan gaming ini jadi sebuah industri yang lagi naik daun banget sehingga sebenarnya banyak banget sebenarnya peluang pekerjaan yang terbuka, Betul. lapangan pekerjaan yang terbuka. Oke, Betul jadi buat sekali. teman-teman yang pengen bertanya, boleh langsung aja komen di bawah atau di kolom komen ini ya, kolom questions. Nanti kita di akhir acara kita akan jawab bareng-bareng, Pak Edric, itu pertanyaan yang oke-oke nih. Siap. Oke, siap. Kalau menurut Pak Edric nih, selain kita ngomong e-sports dan gaming ini kan sebenarnya memang luas ya, banyak company-company-nya. Boleh cerita nggak kalau selain developer seperti Muntun, sebenarnya ada company apa lagi sih yang membutuhkan orang-orang yang cinta gitu dan atau suka dengan e-sports? Modelan Banyak apa gitu? ya. Jadi memang kita tuh di sini luas sekali. Kita banyak kerjasama, contohnya dengan social media platform. Contohnya juga kita kerjasama sama Oke, TikTok dan lain-lain. Atau oke. even kita ada kerjasama sama Joox, Mm-mm, YouTube dan mm-mm. lain. Itu kan industri-industri yang mereka memang bisa misalnya menghandle kliennya ya kita si e-sports itu. Itu juga Iya, banyak. mm-mm, Nggak cuman itu, mm-mm. misalnya di bidang broadcasting, di pertelevisian juga itu kan kita bisa kerjasama juga Oke, ya. Banyak yang kita bisa iya, explore. Mereka mungkin memang iya. klien-kliennya contohnya ya kita si e-sports atau game publisher ya Mobile Legends itu sendiri. Mm-mm, Nggak mm-mm. cuman itu, sebenarnya kita besides that itu benar-benar small banget ya. Sisanya yang besar itu ya kita selain game publisher, di others than that ya si tim e-sports itu yang lumayan banyak Tim ya. e-sports. Mereka besar Iya, company-nya yang pasti butuh iya. butuh pegawai ya, dia bisa banyak membutuhkan karyawan Hiring dan juga. juga hiring Mm-mm, dan juga mungkin ya mm-mm. si event organizer itu yang paling besar sih Oke. sekarang. Mm-mm, mm-mm. Kalau bahkan kayaknya kalau nggak salah di tim-tim e-sports tersebut nggak cuman dari sisi lapangan pekerjaannya nggak cuman dari marketing, sales atau yang umum ya finance, tapi mungkin juga bahkan ada kalau nggak salah kayak talent scout, talent Talent coordinator, scout, ya, coach bahkan ada coach. iya coach, ada coachnya Pak, ada lisensinya nggak tuh Enggak sertifikasi? sih, ya, dibilang sertifikasi Belum ada. sekarang kita belum ya, tapi memang ada coach tertentu. Jadi memang dia emang udah posisinya khusus buat melatih. Mungkin dia akan mereview orang-orang cara mainnya, trennya seperti apa dan lain-lain. Seperti sama lah, kita Oke. benar-benar ini e-sport is the same thing like regular sports gitu. Contohnya kayak bola, juga ada pemain, ada coachnya, ada yang tim marketingnya, tim Mm-mm. BD atau tim yang lain-lainnya. Semua sama. Iya, iya. Iya, iya, iya. Sebenarnya memang industri e-sports ini benchmarkingnya atau patokan yang mirip-mirip itu dari olahraga ya, sports Betul, seperti bola dan itu satu tim itu nggak ada manajernya, ada betul. coachnya gitu ya, Talent scout, something dan like that. ya talent scout yang sangat berintegrasi satu sama lain ya Pak ya, pastinya ya. Pastinya. Ya, sama lah kayak contohnya the basic supporting people, supporting employee juga pasti ada di setiap masing-masing itu. Contohnya ya HR, admin, finance. Iya, Ya, itu the iya, basic one, iya. itu pasti ada. Mm-mm, mm-mm. Kalau sekarang para company-company yang berhubungan dengan e-sports tersebut itu sebenarnya mereka lagi banyak hiring nggak sih Pak? Butuh banyak orang nggak atau sebenarnya ya biasa aja? So-so sih biasa aja karena mereka benar-benar perusahaannya juga masih lagi start, kita bisa bilang startup ya atau baru ya, dan nggak besar-besar banget dibilangnya. Jadi most of it ya sebenarnya butuh standar ya, hampir semua company pasti butuh yang namanya hiring, tapi ya dibilang demand-nya tinggi apa enggak belum tentu gitu. Even setara Muntun pun sekarang kita sebenarnya hiring ada aja, kita tetap hiring every day, kita hiring. Tapi ya itu dia demand-nya tinggi apa enggaknya itu yang kita maintain. Nggak semuanya demand-nya tinggi kan gitu. Tapi kadang-kadang memang kalau lagi demand-nya tinggi ya tinggi, enggak ya enggak gitu.
Pastinya kalau kita lihat trennya, dinamikanya kan emang cepet nih, Betul, gaming industri e-sport. betul Muntun juga sekali. kayaknya cepet dan mungkin ke depannya lebih ada peluang. Oke, kita mau punya tim Muntun yang apa banyak nih di Indonesia Betul, gitu ya. betul, Mungkin betul. ada program-program juga buat fresh graduate misalnya gitu ya. Ya Iya. ada aja sih sebenarnya itu bisa kita kembangkan. Apalagi ini perusahaan lagi berkembang sekali ya. Jadi a lot of things kita Ya, bisa explore gitu dari segi iya, organisasi. betul, betul. Oke. eh Next, kita mau coba lebih dalam lagi ke employee qualification nih Pak. Kualifikasi dari orang-orang yang Boleh. dicari Muntun gitu ya. Kadang eh, banyak yang ngomong ini industrinya kayaknya anak muda banget. Apakah saya yang udah misalnya agak di atas 30 tahun atau mungkin kan banyak nih yang udah nyentuh 40 tapi sebenarnya jiwanya masih muda. Ada loh Pak yang chat saya Ada, di benar. ada kan yang 40. Umur Wah, nggak ini jadi gue dari patokan. kecil udah demen banget main. Itu gimana menurut lo, Pak? Ya, umur tuh nggak jadi patokan. Kita benar-benar really if we want to hiring someone, benar-benar kita ngelihat benar-benar dari experience, kita ngelihat dari personality, not only the hard skill Mm-mm. tapi juga soft skill. Benar-benar kita nggak ada ngecek dia umur berapa dan lainnya itu ya ada aja orang yang kayak tadi Ray bilang ya, kalau udah tua Iya, pun ya jiwanya masih muda, masih main game banyak orang yang kayak gitu. Jadi kita oke. kualifikasi tertentu benar-benar yang tadi gue bilang ya not only hard skill, kita juga tetap soft skill itu penting ya kalau lagi nge-hiring. Oke, oke, sip, sip, sip. Nah, ini sambil kita mencoba untuk menjawab nih pertanyaan yang menarik dari ini ya, Sweet Cherry nih. Work environment-nya gimana? Since we know e-sport itu man dominated industry. Menarik banget. Nggak cuma e-sport ya, sport juga itu kan man dominated. Memang bener sih. Betul, Pro betul. player masih banyak. Nah, itu gimana Pak menurut lo Pak? Betul, tapi ini kalau dilihat dari survei yang kita pernah laksanakan ya tahun lalu, which is memang pemain e-sports atau saya boleh branded langsung ya Mobile Legends itu sendiri, Ya, boleh. memang di Mm-mm. 80% emang di pria, 20%-nya memang di wanita. Itu Oke. memang udah survei yang kita udah cek ya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan tetap banyak kok cewek-cewek yang main ya. Bahkan kita sekarang turnamen e-sport sendiri udah ada yang khusus cewek. Iya. Namanya Women Star League Mm-mm. WSL, bahkan sekarang lagi running setahu saya. Di YouTube Iya, bisa iya, 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 ditonton. iya, Jadi betul. memang ini lagi kita lagi seasonnya lagi yang cewek-cewek lagi bertanding gitu. Mm-mm, mm-mm, Kita mm-mm. benar-benar udah lumayan terbuka bagi benar-benar semua segmen ya, not only for men, tapi memang women juga sekarang kita terbuka bagi mereka walaupun memang tetap men dominated ya the industry gitu. Oke, oke. Dan sebenarnya mungkin kalau saya lihat juga petanya di perusahaan-perusahaan game ini sebenarnya kalau di manajemen yang penting skillnya Pak ya sebenarnya ya Betul, buat di betul. Yang penting manajemen skills. di Yang penting luar skills. di luar game pro player ya di luar pro player ya Iya, ya, yang penting tetap penting skills. skill. Kita banyak orang yang menyalahartikan yang mau bekerja di Muntun gitu ya ibaratnya. Wah, saya main banget loh Mobile Legends. Saya udah ngerti banget deh Mobile Legends. Saya udah main dari lama. Saya udah main ini, main itu. Ya tapi kan kita nyari karyawan ya, bukan nyari pro player gitu loh. Kadang-kadang banyak orang Iya, yang DM gitu kayak ibaratnya saya mau bekerja dong di Muntun. Saya udah main Mobile Legends dari lama, ya saya nyarinya bukan pemain Mobile Legends. Kalau gitu kalian boleh cari ke tim e-sports ya buat lowongannya jadi pro bener, player gitu. Jadi memang ini yang bener, banyak bener. banyak disalahartikan oleh orang-orang di luar sana atau kita bisa bilang job seeker di luar sana gitu ya. Iya, 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 iya. Oke. Masih berkaitan dengan working environment nih Pak. Eh, Boleh cerita gak culture di kita ambil memang mungkin pastinya setiap perusahaan kan beda-beda gitu ya culture Betul. tapi mungkin ambil case study di Muntun itu culture-nya seperti apa kira-kira yang bisa diceritain ke teman-teman gitu. Um, di Muntun saya coba create the culture itself, apalagi kita lagi working from home ya, kita tetap mau bikin the environment itu lumayan casual, terbuka, dan Uh-uh. benar-benar let the employee can explore themselves. Kita nggak ada terlalu yang kayak
old company yang punya misalnya harus ke kantor rapi, pakai kemeja, celana bahan, ya something like that. Kita nggak terlalu mengatur something like kayak kantor-kantor zaman dulu gitu. Kita memang bisa bilang kita unicorn company, kita bisa bilang millennials company, kita benar-benar terbuka. Memang company kita lumayan isinya anak muda ya, jadi justru orang-orang anak muda yang emang kita kasih kebebasan, itu dia malah yang lebih kreatif dan lebih bisa menunjukkan kemampuan mereka gitu ya dalam bekerja gitu sebenarnya. Not into like to micromanage them gitu sebenarnya. Kita ada culture-nya, kita bisa bilang tetap kita memang Muntun perusahaan China sama perusahaan China lainnya, tapi memang kita lebih casual aja bahasanya, simple ya kita. Oke. Dinamika pasti cepet ya, karena pasti itu semua company kualitas China, tinggi. Fast pace itu udah standar. Nomor satu company China culture itu fast pace. Semua diminta harus itu. Kita kayak even working hours aja kita juga nggak terlalu menentukan ya. Almost semua China company juga gitu ya. Working hour kita nggak bilang you working only 9 hours and then you can close your laptop. No. But even in the weekend, your boss asking you something, you need to reply as soon as possible. Iya, betul itu tuh. Fast response all the time. Nah, tapi kalau menurut lo nih Pak, sebagai seorang profesional juga di bidang HR, sebenarnya bagus gak sih culture yang maksudnya fast pace kayak gitu, dinamikanya cepet kayak gitu loh. Yang kita harus standby kapanpun gitu. Kan ada dua pandangan nih. Pastinya kan, bagus dan nggak bagus. Nah, mungkin kalau menurut lo gimana? Semua everything ada pro kontranya gitu ya. Tapi memang kalau kita bisa bilang anak-anak milenial zaman sekarang ya, mereka lebih mau freedom. Mereka lebih mau apapun serba memang cepat, result oriented. Jadi memang kita bisa bilang tergantung dari segi zaman. Zaman sekarang memang sudah berubah, dari segi per-HR-an pun kita nge-hiring orang pun juga kita udah tahu, kelihatan lah dari kita lihat ini dia baru memang kita bisa bilang dia golongan millennials, yaitu kita udah susah nih mau ngatur yang gimana-gimana dari industrinya sendiri atau dari company-nya sendiri yang sudah harus mengkotak-kotakan. Dia malah memang yang sesuai, dia mesti meng-hire employee yang sesuai dengan culture itu company sendiri gitu. Contohnya kayak Muntun sendiri, kita memang udah set, kita company anak muda, kita memang casual dan lain-lain, kita memang mencari orang-orang yang terbuka untuk itu. Dan untungnya sih emang sesuai dengan zamannya, milenial sekarang banyak sekali yang emang minat join dengan di bidang e-sports ini ya sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Oke, ada cerita lucu gak Pak ketika ngerekrut orang? Ada aja ya, misalnya kalau cerita lucu banyak sebenarnya. Let's say kita bisa bilang dari segi orang, kita buka lowongan dan orang submit itu ya, submit CV, submit cover letter dan lain-lain. Itu lucu-lucunya adalah bahkan ada yang bisa bilang, saya minat sekali join di Muntun, dia ini dream company dia. Ada yang bilang, saya main dari season pertama loh, saya penggemar berat. Terus ada yang bilang, saya pakai Layla dan saya jago pakai tank, something like that, dan saya nggak bisa pakai apa. Ada aja. It's funny things, a lot of things yang I've experienced here banyak. Dan juga kita bisa bilang ini soalnya Muntun atau Mobile Legends sendiri, kita company yang segmented. Jadi banyak orang yang emang suka, bahkan bisa banyak yang kontak, nge-spam, DM, saya mau bekerja di sini, tolong dong, something like that. Itu ya kita banyak terima. Unfortunately ya itu dia, kita yang tadi saya bilang, spesifikasi kita mau mencari hiring orang seperti apa, ya tetap harus yang kita nyari orang yang sesuai dengan posisinya itu sendiri gitu ya. Iya itu karena kalau kita ngomongin Mobile Legends Pak, menurut saya pribadi itu sudah menyentuh semua lapisan masyarakat ya kayaknya. Pastinya, betul sekali. Maksudnya sorry itu saya dari satpam depan rumah saya sampai saya sendiri Pak itu juga bermain. Bahkan kami bersatu
gitu loh, menyatukan dari semua jenjang untuk bisa bersama-sama menghancurkan musuh. Betul. Ini benar-benar Ya? nggak lihat umur, nggak lihat gender, nggak lihat kasta juga gitu. Benar-benar semua orang main karena Iya, ini benar-benar it's a simple casual game. Orang pakai handphone biasa aja juga bisa kok gitu. Kalau zaman dulu iya, kan memang kalau game itu kan e-sport sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. iya, Game betul, itu zaman dulu ya pakai PC, belum pakai handphone ya, benar PC base. which is ya kayak Ah, ah, Dota, something like that. Itu sampai sekarang pun juga mereka masih ada e-sports turnamennya. Tapi kan nggak ah, semua ah. orang ya mau pakai PC dan lain-lain harus effort. Kalau ini kan kita Mobile Legends benar-benar menggunakan handphone biasa aja juga bisa. Mau di jalan, Mm-mm. mau lagi jam istirahat, mau lagi sebelum tidur, bangun tidur, kapanpun juga bisa. Gitu. Iya, betul, betul, betul. Dan memang sebenarnya eh, di luar game game Mobile Legends pun sebenarnya kan ada banyak game-game juga ya sebenarnya. Ya itu konsepnya menyatukan banyak orang jadi satu, dari nggak kenal jadi kenal dan bisa saling saling membantu lah gitu ya, berelasi Bahkan gitu. katanya bahkan ada yang ketemu jodoh loh katanya loh di Mobile Nah, Legends. betul Pak. Benar, benar, benar. Yang sampai merit tuh ada ya katanya ya. Pernah pernah Ada dengar katanya ya? kenalan di dalam Mobile Legends, terus nanti jadi main bareng, ketemuan, bahkan ada yang kayak jadi ajang perjodohan, malah jadi ketemu jodoh Iya, loh di dalam game iya, itu. iya benar, benar. Nah, ini makanya buat teman-teman yang nonton di sini mungkin yang masih jomblo, boleh kalau mencari jodoh, mulailah main Mobile Legends ya. Iya, iya, iya. Nah, eh, menurut Pak Edric nih, Pak, eh, apakah sebenarnya orang zaman dulu nih kan orang selalu berpikiran begini. Oke, kalau pikiran zaman dulu yang mengatakan kalau lu suka game, tuh lah nggak ada masa depan lah, gitu kan. Tapi sekarang itu udah terjawab. Oke, banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya berhubungan dengan finance juga, marketing juga, sales, tapi company-nya bisa berhubungan dengan e-sports dan game. Jadi kita kerja di lingkungan yang menyenangkan. Nah, tapi Betul. untuk orang yang main game ini nih, misalnya, sebenarnya dampaknya baik apa buruk, Pak? Untuk zaman sekarang ya dampaknya benar-benar dibilang buruk ya pasti ada aja ya. Tapi kalau sekarang ini lagi Hmm. banyak dampak bagusnya. Apalagi kemarin udah di jembreng mengenai apa itu e-sports, apa itu pro player. Di kemarin podcastnya Deddy Kobusier sempat bahas, Ah, dia ngundang iya. Lemon, itu benar-benar Oh trending, iya, top trending, dan itu membuka mata anak-anak semua, which is kayak yang makin mau jadi pro player atau mau even not only pro player, mereka kan sekarang banyak yang content creator, dia bisa iya, apa tuh namanya, jadi KOL Mobile Legends iya, misalnya, not ya nggak harus iya. jadi pro player tapi banyak jalan. Itu dia benar-benar membuka apa ya, wawasan anak-anak muda Ah, zaman sekarang mengenai e-sports itu. Dibilang main games itu sekarang buruk, enggak juga. Tapi bagus banget juga enggak juga sebenarnya. Itu ada semua mm-mm. semua hal di dunia ini pasti ada pro kontranya yang ya you Iya, need to take it whatever it takes gitu. benar, benar. Menurut saya sih Pak, sebenarnya emang sesuatu yang berlebihan kan pasti jadinya nggak baik ya. Pasti. Jadi ya Iya, kadang-kadang ada orang ya ibaratnya kayak kemarin kan dibahas sama si Lemon itu ya di Deddy Kobusier pun di YouTube itu ya, di podcast dia juga bilang memang banyak orang yang wah tenar terkenal ya, misalnya mendapatkan duit kan sekarang kan content creator atau KOL kan juga dapat duitnya gampang banget, viewers YouTube iya, berapa langsung dapat duit berapa banyak banget ya. Nah itu kadang-kadang ada betul. orang-orang yang kadang-kadang suka berlebihan dan lupa dia akan juga bisa terpuruk gitu bahasanya ya. Benar, 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 Tapi benar, ya benar. kalau dia bisa bagus maintain, dia bisa karir dia bisa lebih melesat ya melesat. Contohnya ya even jadi content creator ya si Lemon kalau dari segi e-sport ya, atau ya Iya, kita bisa bilang semua banyak yang artis-artis sekarang pun yang udah nggak main sinetron dan apa, dia malah jadi content creator, buka YouTube aja iya, begitu. iya, iya, iya. Dan mungkin salah satu yang menurut saya juga Pak menjadi bukti industri e-sport ini sangat diminati. Satu, selain perhatian dari pemerintah kita, udah mulai di sini kan ada PB Esports ya Pak ya, kalau nggak salah ya. PB Betul. Esports dan dipertandingkan juga di Asian Games, dan juga sebenarnya ini banyak orang-orang kaya nih terjun ke e-sports ya Pak ya, dengar-dengar ya. Benar gak sih?
Iya kan? Bikin Eh, tim lah atau apa gitu. betul, banyak sekali. Contohnya Raffi Ahmad aja lagi bikin tim e-sports loh. Iya, saya dengar-dengar gitu. Raffi Raffi Ahmad, Ahmad tuh Reza lagi Arab bikin, kan yang pernah, iya, lagi bikin tim yang udah. e-sports. Jadi memang Hmm, kita bisa bilang ini industri ya, semua industri semua tetap harus ada backingannya ya. Jadi banyak yang iya. membuat tim e-sports nggak semudah itu. Harus banyak Mm-mm. banyak yang harus di-sacrifice atau a lot of spend juga di dalam bikin tim e-sport. Nggak cuman bikin tim e-sport itu kadang-kadang ya orang-orang itu menyalahartikan kayak, oke, kita bikin geng bersepuluh atau berenam, berdelapan, pokoknya kita punya geng, ada namanya, kita tim e-sports. Mm-mm. Ya nggak gitu juga gitu Hmm, sebenarnya, a lot iya, of things kan gitu. Jadi tapi banyak yang kita mesti ini kayak cari sponsor, karena betul. mereka pun kenapa cari sponsor, karena Iya, butuh uang banyak gitu ya buat iya, mereka benar. latihan, dia punya Iya, karantina, dia punya mes dan lain-lain buat latihan. iya, 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 betul, betul. Oke, kita sambil mau jawab pertanyaan lagi, Pak. Ada yang Boleh. masuk dari Nadia MYG. Can someone with an architectural background get into esports industry? Orang-orang arsitek tuh. Heeh. FYI, saya aja lulusan desain. Ah, DKV. Iya, iya, iya. Jadi that's why itu menjawab banget ya. Kalau menjawab pertanyaan ini si Nadia MYG ini ya, can Hmm, architectural background get into esports industry? Contohnya saya aja lulusan desain, saya bisa kerja di esports industry. Everything bisa. iya. Bahkan Oke. kita juga nggak cuman ini ya, nggak cuman di esports industry, bahkan banyak yang cross industry atau ya based on their background ini ya, kuliah ya, lulusan majornya. Jadi itu Mm-mm, sangat mm-mm, memungkinkan. mm-mm, mm-mm, betul, betul. Tapi saya pernah dengar juga sebenarnya kalau di kuliah sekarang ya banyak yang berkaitan dengan game juga, Pak ya. Kuliah-kuliahnya tuh ya. Eh, Tapi lebih ke developer ya sih ya, kayak ngebuat betul, gamenya karena sih mereka desainernya. sebetulnya. Dia kebanyakan ada yang sekarang Iya, DKV itu ada yang dia lebih ke sekarang game developer, dia juga ada kuliahnya sekarang ya. Cara bikin game iya, dan heeh. lain-lain atau bikin aplikasi. Hmm, Sekarang lagi banyak ya kalau IT atau sistem informatika dia iya, bikin aplikasi, bikin gitu-gitu. heeh, heeh. Nah itu kalau mau bener-bener totok game sebenarnya jadi pilihan juga kan waktu Betul. kuliah tuh di Betul, sana, tapi bener-bener. FYI, most of game publisher itu nggak ada di Indonesia. Kayak contohnya Moonstone Iya, aja, kita punya game iya, publisher semua masih di HQ, which is di China. Jadi memang benar, khusus benar. game publisher kita memang nggak ada posisi di sini. Benar, benar, benar. Jadi memang ya itu jadi sebuah hal yang PR juga sih Pak ya. Kita punya Mm-mm, developer, istilahnya SDM untuk mendevelop dan ngebuat game yang standar internasional ya. betul. Gitu. Oke, ini ada juga yang masuk tadi di kolom komen ya. Apa suka duka kerja di Muntun? Lebih banyak suka atau dukanya? Jujur Pak, jujur. Anda banyak berduka apa bersuka? Aduh, 50-50 Aduh, memang ya berat kalau nih. kayak gitu ya, 50-50. Heeh. Suka duka. Sukanya apa ya, kita jujur kalau apa ya bahasanya ya, suka dukanya karena kita bisa kerja di perusahaan yang it's a gaming company. Memang banyak Ya, orang yang punya apa ya pencitraan, which is kalau ditanya kerja di mana, kerja di Mobile Legends, heeh. pasti bagi orang-orang yang mengerti memang wah keren banget, kerjanya bisa main games Iya, ya, main games terus ya kayak gitu. Ya itu memang heeh. kita kadang-kadang ya kalau stres ya tinggal main games ya nggak dilarang, asal gamesnya games kita Iya. ya gitu. Kan Iya, iya, banyak iya, iya. banyak company kan justru kayak yang kalau kerja di company-company gitu yang lain kan kalau mau main game saja kan harus diem-diem gitu ya. Iya, Sama heeh. bos Di tangga exit. dimarahin. Iya, Ya di tangga tangga exit. exit atau yang itu lagi bete kan lagi ngumpet di meeting room rame-rame dia main Iya, gitu. Kalau iya. di kita Heeh. ya sukanya adalah kita bebas mau main ya main aja karena it's our product ya kita bisa main. Mm-mm. Dukanya apa? Dukanya itu ya apa ya tetap ya kerja namanya semua pressure ada, target ada ya, even HR pun kan kita punya KPI ya kan, punya Iya, ada iya. pressure tersendiri juga ada. Working sebenarnya Mm-mm. pressure atau dukanya ya di semua company sama-sama aja sih, cuma beda happy-nya ya karena ini ya kerja di gaming company, kita juga suka main gamesnya dan lain-lain. Dukanya lagi paling apa ya, Heeh. banyak netizen ya yang agak-agak sulit kita handle ya gitu. Iya, saya
Saya kemarin baca berita sih Pak. Kayaknya memang ada yang viral ya, baru yang viral nih kayaknya. Ada yang viral. Bapak habis viral ya, tapi kan Iya, sudah aduh, terselesaikan. terselesaikan. Tapi ya Iya, jangan iya, nunggu-nunggu iya. nanti viral lagi ya. Iya viral lagi ya. Semoga yang positif lah ya, viral pasti. Iya, iya, oke, oke. Eh, Kalau ada lagi nih Pak ya, yang masuk. Tadi pertanyaan by the way dari Deli Andini ya, suka duka di Muntun. Sekarang ada pertanyaan dari tadi yang ada di komen, Nabila Ricardo. Nah, Nabila Ricardo ini bertanya, apakah Muntun itu hanya full time saja pekerjanya, atau misalnya ada pekerja freelance kayak translator atau apa gitu misalnya? Oke. Kalau dari segi ini ya, saya bisa menjawab, which is kayak kalau kita memang fokus ya di full time, kalau bagi yang kita back Mm-mm. end office-nya, most of it ya Ah, kita full time. Tapi kita pun nggak menutup kemungkinan kita punya internship part timer, kita punya program itu juga. mm-mm. Bagi kita punya community. Jadi biasanya partnership atau internship itu masuk ke bagian community, which is dia bisa join community buat as a partnership, misalnya dia bisa menjadi KOL atau bisa menjadi part of ya the marketing teams community ya. Jadi dia bisa Mm-mm. banyak kan company zaman sekarang punya komunitasnya sendiri. Jadi misalnya dia punya grup sendiri, jadi kita kalau ada update berita atau ada update event dan lain-lain, ya lebih cepat melalui community sendiri kan ya beritanya itu sendiri. Oke. Mm-mm. Dibilang itu kita bisa sistem partnership, iya. Paymentnya juga tergantung ya. Kalau emang dia Mm-mm. kita juga ada tim desainer, banyak di kalau Mm-mm. kamu pada buka IG lihat itu banyak yang misalnya ada kartunis atau ada yang banyak bikin Oh iya, iya. kartun-kartun, itu termasuk kita punya partnerships di bidang community namanya MGL. MGL itu ada community khusus kartunis, jadi kayak dia yang emang tukang gambar, bisa bikin cerita komik dan lain-lain. Atau kita juga ada community TikTok, itu juga bisa, kita is a part of partnerships. Paid partnership juga Oke. kita sebenarnya ada, tapi lebih ke handle community. Jadi dia misalnya head community-nya itu partnership juga ada. Social media team juga kita juga ada internship. Kita membuka Oh buat ada juga. semua, ada. Tapi ya Mm-mm. itu tertentu ya, kalau apa bahasanya tuh, nggak semua ya, kadang-kadang qualified-nya ya itu dia. Banyak yang request ke saya, mau partnership dong, ya saya masih kuliah, ya saya basicnya cuma demen main Mobile Legends, saya not into that. Kalau memang kalian banget demen main Mobile Legends, ya jadi community aja. Nanti kalian bisa join ke Iya. community, you've got paid with diamonds. Yo, bener itu buat yang main Mobile Legends sangat tahu berharganya Diamonds itu Pak ya. Sangat mahal nih skin barunya Fanny sama apa Layla mahal banget ya kayaknya. Habis berapa nih Pak Hendrik kemarin habis berapa? Habis satu skinnya kalau lagi nggak hoki ya 7 ribuan lah. 7 ribuan deh. Wah gila itu nilai jutaan tuh. Gila gila gila. Oke oke. Em, kita mau eh, masuk lagi ke pertanyaan nih. Ini tadi ada banyak pertanyaan juga dari salah satunya ada dari Fanny Lavala, ada eh, apa dan ada beberapa pertanyaan lain ya. Ini coba saya ini dulu. Oh, Sweet Cherry juga tadi nanya juga. Mungkin sedikit lebih dalam aja sih Pak ya. Tadi mungkin udah dibahas sedikit. Sebenarnya ada gak sih kesempatan internship di di sport industri mungkin di Muntun gitu atau apa mungkin sekarang belum ada tapi ke depan kira-kira rencana punya program internship yang lebih banyak terima orangnya gitu. Ada program internship kita selalu berjalan dan banyak yang membutuhkan internship. Tapi memang channelnya itu yang kalian mesti tahu gitu ya. Jadi kayak ini Mm-mm, kalau mm-mm. ada yang komen ya, dia lihat di LinkedIn kebanyakan vacancy-nya yang Iya, berpengalaman only. senior semua. Ya betul ya. Tapi memang itu yang kita yang saya handle memang yang back end full office. Karena internships is not handled by Indonesia. Jadi ada dari Oh, HQ memang handle khusus employee internship atau partnerships. Memang tapi info-info itu kalian bisa tahu dari kalian kalau join community. Jadi memang kebanyakan internships itu mereka ngambilnya dari community Mobile Legends sendiri. Jadi silahkan oke. kalian cari tahu community-community apa aja yang ada di luar sana, kalian join lah di sana.
nanti kalian dari sana akan mendapatkan informasi mengenai internships itu sendiri. Internships kita nggak ada Nah, patokan harus fresh grade, bahkan masih kuliah pun juga boleh. Karena oke. FYI, nggak semua internships got paid by rupiah gitu ya. Tapi some of them kalau Oh, memang yang cuman join atau ya cuman apa ya namanya small contributions, kita biasa bayar pakai diamond. itu sangat berharga pastinya, Pak, untuk Tetap yang main. berharga bagi mereka. Kalau memang mereka kan Iya, banyak yang emang minat banget ya di Mobile Legends, mereka dikasih diamond senangnya minta ampun. benar. Saya, Pak, salah satunya nunggu aja nih dapat diamond kapan nih. Kerja di sini Oke. makanya. Oh iya, berwaduh, gawat dipantau bos pula ini kan. Oke, Pak, eh kalau soal community tadi nih, itu boleh didisclose gak sih kira-kira bisa bisa joinnya tuh gimana, cari taunya gimana gitu. Yang resmi, kadang-kadang kan ada aja yang nggak resmi ya, Pak ya? Betul. Saya juga kurang tahu ya, community itu sebenarnya di luar sana beneran banyak banget. Mana yang verified, Mm-mm, mana yang enggak pun juga kita nggak bisa identify. Kita ada memang mm-mm. community managers yang menghandle, memang bisa dilihat sebenarnya patokannya adalah kita punya KOL. Jadi based on KOL, each KOL have their own Oke, community. Kan itu lebih verified ya bahasanya ya. iya, Kalau memang di dalam iya, community itu ada si KOL-KOL yang emang sudah terdaftar, sudah verified gitu. betul, Tapi betul. patokannya intinya kalian cari tahu aja based on the community. Kalau memang kalian benar have no idea banget cara mencari community, nanti kalian bisa reach out to me, and then I will try to Mm-mm. get the information for you guys gitu ya. Kalau memang Oke, mau oke. internship. Nah, menarik nih. Makanya nih buat teman-teman kalau yang tertarik boleh follow, jangan lupa Bos Hire dan juga Edrikografi. Dan juga jangan lupa follow saya ya, Georgius Ray. Jadi nanti kita akan saling berbagi. Soalnya promosi juga wajib ya, Pak, ya. Kita kan selalu promosi. Jadi buat tahu kira-kira komunitas mana yang verified supaya teman-teman bisa dapat informasi terbaru, terupdate tentang bagaimana cara intern atau berkontribusi di Buntun. Betul. Nah, Pak, satu lagi yang menarik untuk dibahas tadi ada yang masuk juga di komen. Muntun ini kan Chinese companies. Dan kalau kita ngomongin game developer atau internet company dia secara menyeluruh gitu, secara teknologi company, itu sekarang banyak dari China. Termasuk kan Bos Hire ini juga kita banyak membantu untuk teman-teman bisa bekerja di perusahaan China sehingga bisa belajar sesuatu, dapat transfer knowledge dan mengembangkan bangsa lah istilahnya gitu. Betul. Nah tadi ada yang nanya, fluency in Mandarin itu is a must atau enggak? Kita bisa bilang some of the position ya it's a must, some of them ya enggak it's a must. Okay. Tapi tetap kita kalau setiap kali buka vacancy, requirement kita ya kalau can Mandarin ya it's a plus ya bahasanya sekarang. Yeah. Ya. Tapi memang ada beberapa posisi kita memang belakangan ini lagi ada required Mandarin karena tetap dibutuhkan ya namanya Mandarin. Tadi juga sempat saya baca komen ada yang nanya di sini ada butuh translator apa enggak? Butuh. Iya. Bahkan kita punya posisi satu namanya localizations. Kalian tahu Mobile Legends itu kan juga ada sekarang udah ke translate semua, ada banyak bahasa ya, contohnya dan juga bahasa Indonesia. Iya. Dubbing pun juga kita sekarang udah dubbing bahasa Indonesia. Jadi memang itu kita ada departemen namanya localizations, dia khusus translate every in-game item, semua itu ditranslate melalui si departemen localization ini. Departemen localization ini udah pasti it's a must Mandarin. Iya, karena dari China ya, dari Mandarin ke Indonesia ya. Oke, tapi memang kayaknya menurut saya sih Pak, kita bisa lihat, kita kan harus selalu update sama tren-tren masa depan. Dan memang kebutuhan untuk bahasa Mandarin ini jadi salah satu yang wajib ya sih Pak. Sekarang udah mulai ya banyak, iya kan? benar-benar kita bisa bilang industri di luar sana ya, di Indonesia punya company lebih dari 50% ya sekarang semua udah acquisition by China. Jadi a lot of things kita sekarang bahkan kalau memang yang bisa bahasa Mandarin ya itu benar-benar sekarang jadi nilai tambah banget bagi buat kerjaan sekarang gitu. Benar. Even sebenarnya perusahaan yang masih full Indonesia pun karena banyak hubungan bisnis sama China, jadi nyari juga kan yang bisa Mandarin. Betul. Gitu. Jadi sekarang lagi memang butuhin. Oke. Next pertanyaan dari saya nih Pak menuju akhir-akhir ya. Apa namanya?
kalau memang tertarik di industri e-sports gitu ya, berkarir lah gitu, mungkin apapun pekerjaannya gitu ya, dari mau di company manajemennya atau di yang lain, kira-kira teman-teman nih mulainya dari mana Pak? Gitu. Harus mulai dari mana? Mulailah dengan berdoa Berdoa, dan berdoa e-sports tech terus. tetap lanjut main games terus, dan percayalah nanti ada waktunya kok kalian bisa join di bidang e-sports itu, karena memang benar-benar kita Ya, namanya kerjaan juga, kita kadang-kadang punya impian nih silahkan, tapi kadang-kadang susah ya. Every person have benar, their own dream works, apa dream jobs ya bahasanya ya. Tapi kan nggak benar, selalu benar, pasti bisa tercapai gitu ya. Eh, ya tetap berusaha aja sih. Do your own things. Jangan ngoyo gitu bahasanya ya. Just do it Mm-mm. properly. Ya kerja dengan semampunya. Ya nanti juga ada jalannya. Karena memang ginian kita nggak bisa Benar, segmented. Karena benar-benar ini FYI lagi ya bagi job seeker di luar sana. It's not that ignorance kok Muntun gitu loh. Kita tetap memang buka lowongan. Jujur kita buka lowongan yang ngelamar itu baik banget. Tapi memang benar, it's not our ignorance, tapi memang yang masuk itu banyak banget. Tapi memang ini FYI for the sekian kalinya gue infokan ke kalian gitu ya. The requirement not only you really like or you everyday playing Mobile Legends, tapi memang kita butuh memang yang sesuai posisinya itu sendiri. Kita ya itu it's a benar. plus kalau memang kalian hobi banget sama main Mobile Legends. Jujur gua sendiri ya main, suka ya suka. Tapi dibilang freak main banget juga enggak juga, karena emang nanti kalau udah kerja bahkan ya nggak ada waktu sih buat main ya. Kadang-kadang ya cuman kalau Iya, malam lagi atau ketemu teman dan lain-lain gitu, most of it ya. Justru kalau kalian apalagi kalau mau udah, betul, udah bapak-bapak ya Pak. udah bapak-bapak ya, apalagi udah bapak udah kantor. Enggak, gua nggak ngomongin elu, enggak. Di luar sana kan bapak-bapak masih banyak yang main Pak. Banyak yang main kok. Iya, oke oke. Tapi benar, gue setuju sama lo. Memang menurut gue sebenarnya hampir di semua industri sama lah. Kalau memang lo pengen dapat kerjaan, ya bagusin dulu skill di dalam dirinya gitu ya. Lo mau fokus di Betul. marketing, mau di sales, ya cari ilmu-ilmu dan pengalaman lah ya, internship kayak atau ikut course di Udemy atau banyakin ilmu lah intinya. Dan memang Betul. kalau lo mau di e-sports, pastinya lo harus ngerti industrinya. Lo harus Ya, main game itu. Dan ini gue mungkin buat semua lah, nggak cuma Muntun ya dan Mobile Legends, misalnya ya Tencent dengan PUBG-nya lah, Garena dengan Free Fire lah, pokoknya harus main juga kalau mau berkarir di sana, dan tapi harus punya skill pribadi sendiri gitu ya, language kayak atau betul. sales dan marketing dan attitude ya Pak, sebenarnya menurut gue juga penting ya, kayaknya Betul. untuk zaman sekarang nih Attitude, buat soft bisa skills sukses. itu udah paling utama sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang ya, bahkan kemarin kita punya requirement memang kita nggak harus kok cari employee yang memang misalnya kita cari di satu posisi gitu ya harus dia main Mobile Legends, enggak. Tapi memang dia punya willingness to explore, karena sekarang udah ada yang namanya Google ya buat Ya, browsing, ya. cari apa itu e-sports, bisnis apa dan lain-lain. Kalau memang dia bisa belajar ya juga why not kan gitu. Not only I need find a candidate which is a player Mobile Legends, nggak juga. Tapi memang yang kemarin bilang ya tetap harus punya wawasan mengenai e-sports. Dia nggak main Mobile Legends pun it's okay. Tapi kan sekarang ada yang namanya Google buat dia cari tahu. Iya, Jadi contohnya benar. gini, kadang-kadang waktu ini fun fact juga ya, misalnya interview pun most of it gue pasti suka menanyakan pertanyaan ini ke kandidat. Which is pertanyaannya adalah kalau memang kalian tahu e-sports ya, misalnya kita nanya nih, kalau sebutkan nama satu pemain, misalnya apa tuh namanya, pemain basket, dan orang pasti otaknya dia pasti jawab Michael Jordan, bener nggak? Iya. Terus misalnya ada orang nanya, oke, pemain tinju, mereka pasti kaum awam pun bahkan dia nggak main maksudnya dia nggak main tinju pun, nggak nonton tinju pun dia tahu kan, Mike Tyson. Mike Tyson. Main bola, misalnya dia juga nggak pernah main futsal, nggak pernah main sepak bola, nggak pernah nonton bola pun kan, nonton bola biasa pagi-pagi subuh ya. Nanya ke ibu-ibu juga, ibu-ibu bisa jawab Ronaldo atau ya Messi, yang sesimpel gitu. Gue pernah interview kandidat orang, gue nanya, kalau gitu gue jawab, sebutin satu pemain Mobile Legends, dia nggak bisa jawab, men.
itu benar-benar menurut gue udah yang it's a really failed. Karena it's a simple thing. Iya. Bahkan gue nanya ke orang yang nggak main Mobile Legends pun, bagi anak-anak muda, mereka bisa jawab kan, it's simple thing. Lemon. Itu buah lagi. Paling standar Buah lemon ya. lagi. Atau yang mungkin Iya. the biggest dan emang pelopor Iya. yang berarti itu ya Jazz Iya, Noise. Jazz. Iya, si Yeah, Jazz. they should know gitu. Waktu interview, kadang-kadang gue suka ngetes. Itu benar-benar tapi masih aja ada orang yang nggak tahu. Itu yang kadang-kadang berarti ini orang nggak tahu industri ini dan dia nggak tahu nggak e-sport serius seperti gitu ya. apa. Ya e-sport itu seperti apa dan lain-lain. Ya why do I need hire this kind of persons gitu. Benar. Dan menurut gue juga ini nggak cuma di e-sport, ini kadang-kadang hal simple yang masih suka terlewat sih, Pak dan teman-teman sekalian ya. Jadi ini buat teman-teman di luar sana yang mau cari kerja dan punya peluang tinggi buat masuk, itu wajib sebelum datang kita research dulu ya Pak ya, tentang industrinya, tentang company. Cari tahu lah, at least Google aja. Dan sebisa mungkin ya tips dari HR nih, yang kita sering interview orang, jangan cuman sekedar ngelihat ketika ditanya kan pasti normal ya Pak, apa yang kamu ketahui tentang Muntun, apa yang kamu ketahui tentang Bos Hire. Jangan cuman dari deskripsi websitenya doang, tapi bisa dielaborate lebih dalam gitu. Iya, industri headhunter, industri game dan Mobile Legends itu begini, top segini, dan ya saingannya begini. Jadi nggak cuma sekedar definisi gak sih Pak? Ya kan? Iya, betul. Jadi bisa memang yang ya itu yang saya bilang, ya deskripsi doang what is Muntun, mereka bisa jawab itu perusahaan China, game developer, ya itu semua orang bisa nge-google ya gitu. Tapi emang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan simple yang mereka nggak nyangka itu yang tadi kayak gue tanya itu, what is the player of Mobile Legends? Simple kan. Tapi ini bocoran. Di sini gue nggak nanya lagi karena semua orang udah pada tahu. Iya, bener, berarti udah siap. Bahkan nama-nama hero diapalin nih ntar. Hero tank terkuat apa? Kan gue kasih yang lebih susah loh. Yang misalnya menang M3 siapa? Ayo. Iya. Berapa hadiah jumlah uang di M3? Iya, berapa hadiah uang jumlah di M3? Pada tahu loh. Iya. Bener. Oke, ini tadi ada masuk nih pas dari pertanyaan lagi. By the way, buat teman-teman yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih sudah mampir di IG Live ke-7-nya Bos Hire. Hari ini saya sedang bersama dengan HR Manager Muntun ya, Pak Edric. Kita bahas-bahas seputar e-sports. Dan kalau ada yang mau nanya nih, teman-teman, langsung aja komen di bawah atau di kolom questions. Nanti kita akan coba bahas sedikit-sedikit tentang pertanyaannya ya. Oke, ini menarik nih. Ngomongin soal benefit nih misalnya Pak ya, mungkin nggak cuma di Muntun deh, secara umum di e-sports industry gitu. Kalau kita ngomongin karir itu kan biasanya di beberapa industri tertentu dia punya range gaji sendiri, punya salary sendiri. Nah kalau di industri e-sports, di company e-sports atau gaming itu menjanjikan nggak sih Pak benefits-benefitsnya gitu? Dibilang menjanjikan, tapi kita punya patokan. Sebenarnya kita kan industri baru ya, e-sport itu. Bahkan ya nggak cuma di Muntun, si company game developer lainnya pun mereka lebih menuju patokannya ke, kita punya patokan ngikutin internet company gitu. Jadi kalau dibilang range salary atau dari segi benefit, kita punya benchmarknya ya dari segi si internet company, karena kan kita termasuk dalam internet industry. Jadi kita selalu kayak kalau dari segi HR sendiri, kita apa-apa benchmarknya ngikutin si internet company. Kan nggak mungkin kita ngikutin misalnya benchmark FMCG, benchmark e-commerce gitu, beda ya. Tapi kita punya benchmark sendiri. Apalagi kan Muntun sendiri kemarin ini tahun 2021 baru acquisitions ke ByteDance. Oh, di acquire ya? Di acquire dengan ByteDance. Jadi kita sekarang memang punya benchmark, udah patokan semua based on ByteDance. Karena ByteDance kan yang udah lebih established. Benar. Mungkin kalau gue bisa nambahin nih ke teman-teman sekalian, secara simpel, karena internet industri secara menyeluruh lagi naik, gak cuma di gaming, di entertainment, kita punya WeTV dan kawan-kawan lah ya, di mana-mana juga, TikTok juga lagi naik, segala macam, pastinya revenue nambah dong ke company-company tersebut, ya kan? Cuan. Pastinya yang kerja harus pakai internet loh. Iya benar itu. Sama kan, jadi itu benar mutualisme. Semua. Benar, mutual banget. Jadinya karena company cuan, otomatis karyawannya juga sejahtera Pak, bener gak Pak? Jadi cukup menjawab ya?
Betul. Heeh. Nah, jadinya makanya nih buat teman-teman sekalian wajib banget memang pantengin terus ya Pak ya industri e-sports ini. Ya apalagi yang gamer by nature nih dari kecil atau apa, suatu saat nanti jalannya akan selalu ada. Kuncinya ya memang berdoa ya Pak. Itu kunci. Kuncinya berdoa tetap. Berdoa dan berusaha. Iya berdoa dan berusaha 2B ya. Iya. Oke, ini kesempatan terakhir nih buat teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh kita akan segera menutup acara pada malam hari ini. Asik banget ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya masih pengen ngobrol banyak, cuman kayaknya waktunya terbatas nih nanti. Takutnya kalau ngomongin e-sports game secara menyeluruh Pak, ini sampai Imlek pun nggak habis Pak. Betul. sampai, ya kan, sampai Imlek nggak selesai nih. Jadi makanya harus dibatasin ini. Saya udah ditanya ini. Ray sendiri main Oh, nggak ini. Mobile Legends? Oh, saya lumayan lagi lagi nge-push Pak, cuman mentok di GM. Saya Aduh. mentok di GM. Itu Soalnya makanya lagi masih nggak boleh main ya kantornya ya. Kalau kantor waduh. harus ini. Iya. Ya harus kata. Nah ini kalau tadi ngomongin soal kerjaan yang masih pakai kemeja, ya saya salah satunya Pak. Masih pakai kemeja. Aduh, tapi ada industri lah, ya kan. Iya. Oke, ini by the way ada satu lagi nih Pak yang nanya. Mungkin sedikit gambaran aja ya, nggak usah detail karena mungkin agak konfidensial juga kalau secara detail. Dari Ohei Riku, kalau di back end office-nya Muntun sendiri itu ada divisi apa aja ya Kak? Ya kalau dibilang divisi standar, kita benar-benar sama kayak company-company lainnya, standar banget. Ya tetap kita ada HR, ya supporting ada HR, ada finance. Semua company tetap harus ada HR, ada finance ya, ada admin. Iya, betul. Not only that, kita juga ada kalau dibilang garis besarnya intinya kita ada divisi itu yang gede itu memang kita ada divisi khusus e-sports dan ada khusus divisi yang gaming. Dua divisi itu yang emang kita bisa bilang garis besarnya kita di dalam Muntun ya punya dua divisi itu, which is di dalamnya ya standar yang saya bilang ada marketing, ada BD, ya itu kan semua benar-benar posisi-posisi standar, which is di semua company juga ada ya. Social media, ya kita sih sama-sama aja benar-benar like regular positions like others company, sama aja sih. Oke. Marketing gitu ya, pasti betul, ada kayak sales gitu. Ya, dan kayak sebenarnya menurut saya juga kalau di Muntun teman-teman customer service itu perannya besar banget ya Pak. Walaupun sekilas CS, tapi justru dicari kalau di Muntun setahu saya yang kualitasnya tinggi kan, CS itu ya. Banget, harus yang karena dedikasi tinggi. Iya, dan menurut saya menurut gue juga harus pintar juga gak sih ngejawabin pertanyaan-pertanyaan orang, kan harus ngerti knowledge juga. Gitu ya. Tapi CS kita sekarang udah pakai sistem ya, pakai komputer semua. Oh udah iya. Ada yang kayak CS Bank yang harus telepon, harus ngejawabin. Oh iya. Jadi emang mereka hanya komplain, udah ada template-nya pakai sistem gitu, udah mereka udah menggunakan komputer semua sih. Bener-bener nggak harus yang S3 juga sih ya. Oke, sip. Coba pertanyaan terakhir. Nah ini Oke, nah ini terakhir nih Pak. Kalau dari gue pengen nanya, pesannya buat teman-teman di luar sana yang suka main game, yang suka e-sports lah, dia tertarik banget untuk bisa ya mungkin kerja di Muntun atau kerja di Mobile Legends, berkarir di industri idaman, itu pesannya apa kira-kira supaya mereka pada waktunya nanti bisa mendapatkan hal yang mereka impikan itu? Hal yang mereka impikan. Ya tetap kerja di Muntun, games gitu. Makanya jadi banyak yang bilang kadang-kadang aku fresh grade nih boleh masuk ke dan lain-lain kayak gitu-gitu segala ya. Ya semua company tetap kita memang ada posisi yang memang kita bisa fresh grade, ya ada memang yang enggak. Kalau memang enggak ya kalian ya bekerja dulu, do your experience as your passion. Nanti pantengin aja terus lowongan di Muntun ya, ada apa aja. Iya, nah dan berdoa. Iya benar. Nah itu Pak, kalau lowongan soal Muntun tuh bisa kita tahu dari mana kira-kira?
LinkedIn? Tadi ada yang nanya Aja, juga ya biasa dari. saya maintain pokoknya benar-benar sekarang di LinkedIn. Saya selalu maintain di LinkedIn semua posisi, tapi memang nggak semua posisi saya open karena jujur ini emang saya bisa bilang Muntun benar-benar gila. Saya pernah buka vacancy sehari saya terima 500 email CV masuk 500 CV. sehari. Waduh, Sehari loh. gila. Bahkan kalau waktu itu buka Hype-nya. open di LinkedIn seminggu kali 7 aja. Mungkin hype-nya kalau di hari ke-7 agak kurang dikit ya, karena iklan-iklannya atau yang mungkin yang nggak terlalu ke broadcast ya. Itu di hari ke-7 masih dapat bisa 100-200 CV per hari. Total waktu itu 1.500-an pernah dalam 3 hari. Itu benar-benar jereng-jereng ngeliatin CV-nya. Iya. That's why sebenarnya saya nggak terlalu buka banyak posisi di LinkedIn, karena memang saya buka misalnya berapa hari doang, karena it's already a lot have receiver dari CV-nya. Jadi memang nggak banyak ya kita bisa review, karena memang banyak kan ya kalau dilihat kadang-kadang cross function itu udah pasti kita reject. Misalnya nih gue cari social media, dia experience-nya marketing atau dia experience-nya misalnya di yang lainnya, itu udah pasti enggak ya gitu loh. Itu udah pasti langsung gue skip gitu. Memang requirement yang tadi gue bilang ya tetap di experience-nya kuat, tapi memang dia knowledge di sportsnya juga ada ya. Tapi most of it yang kebetulan yang emang kita terima pada emang dia juga kebetulan, saya juga pasti biasa interview pertama juga nanya ya, lu main Mobile Legends atau even lu tahu gak? Do you know what is Mobile Legends ya? Karena I need the person who believe in this industry gitu. Iya. Karena memang jujur bagi orang-orang yang kayak nggak tahu, mereka pasti akan nanya kayak e-sport gitu, apa main games gitu, karena udah itu tanda tanya, nadanya udah yang main games gitu, yang mereka tuh company main games, ya duitnya dari mana gitu ya, udah sampai tinggi kan tuh nadanya gitu, yang kayak oke, that's it gitu. Kalau ini udah nggak mau panjang-panjang lagi, udah males gitu ibaratnya, karena emang dia nggak tahu apa itu e-sports. Jadi memang kebetulan ya IG Live ini ya kita bisa kasih tahu, edukasi orang-orang ya what is e-sports, mereka bisa tahu kan e-sports itu ada industri dan kita memang lagi melejitnya gitu dari segi company. Benar. Dan pastinya tambahan dari gue nih Pak, buat teman-teman yang tertarik bekerja di industri e-sports, buka mata dan buka telinga pastinya untuk semua company-company yang mungkin teman-teman nggak nyangka ternyata mereka bergerak di industri e-sports juga gitu ya. Kayak misalnya ada si tim-tim e-sport tersebut juga punya manajemen sendiri, event organizer-nya MPL dan turnamen lain juga punya, dan beberapa ada company-nya, beberapa internet company yang memang udah lama gitu ya, pun kadang-kadang punya divisi e-sport juga kan Pak, sebenarnya OTT ada juga. I know di Shopee pun ada divisi game. Jadi mereka yang kayak Shopee Games itu loh, yang mainan ayam-ayaman itu pun di Shopee pun juga ada divisi gaming loh. Iya benar, dan itu kan termasuk game juga kan, kita bisa kerja di situasi yang enak. Benar, di OTT atau di bahkan Pak kayaknya nih feeling saya kalau di pemerintahan itu di Kemenparekraf mungkin ya, yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, gaming ini kan jadi masuk ekonomi kreatif juga sebenarnya kan. Iya. Jadi memang itu dia terakhir lagi kita di gaming itu juga lagi buka yang si Games itu juga. Jadi pemerintah memang sekarang matanya sudah terbuka sih dari segi sports itu sekarang. Dan nggak menutup kemungkinan ke depan teman-teman yang memang tertarik bekerja di government institution tapi suka game juga akhirnya menemukan tengahnya. Kadang kan jauh nih Pak, government sama gaming ini kayak jauh banget nih, serius banget sama. Betul, ya kan? Nah itu bisa ada pilihannya tuh. Oke, kalau begitu sebenarnya masih rame sih Pak ya ini, teman, sayang waktu udah tinggal sedikit. Ini terakhir nih, mungkin kalau dari teman-teman sekalian masih ada gak nih yang pengen bertanya, atau kita kasih kesempatan untuk bertanya lagi nih, boleh langsung angkat tangan atau chat di komen ya, atau enggak nanti kita akan segera closing. Dan kalau yang ketinggalan teman-teman jangan khawatir, by the way, yang baru masuk di tengah-tengah atau belakangan, karena nanti semua hasil pembicaraan ini recorded dari awal akan kita rekam dan kita masukin juga ke dalam Instagram Bos Hire, dan nanti
akan kita publish juga gitu. Stay di Instagram kita, jadi bisa ngikutin pembicaraan kita dari awal tentang e-sports ya, Fredrik pastinya nih. Betul. Gitu. Nah ini, oh sorry ini sambil nunggu nih kalau masih ada yang mau nanya, terakhir juga. Ini mungkin boleh nggak boleh ya, terserah Pak Edric nih mau jawab atau enggak. Tadi dari Cyber Phoenix ID, Kak mau nanya nih, Muntun ada project-project yang akan datang nggak nih dalam waktu dekat nih? Project kita bahasanya nggak project ya sebenarnya, Iya, begitu ya, lebih ke event-event yang which is kalian iya, juga event-event. tahu kalau ngikutin kita bahasanya it's not project tapi lebih ke event. Event Jadi ya. ya event standarnya tahunan kita selalu ada, event-event yang persis tahun lalu ada pun tahun ini juga kita ada. Paling ya apa ya contohnya ya, paling mungkin kalau yang kalian nanti-nanti kan mungkin kayak kita punya kolaborasi kali ya bahasanya ya. Project itu kita bisa kayak kolaborasi. Tahun lalu kan kita ada kolaborasi sama Janji Jiwa, which is kan kalau kalian mau beli minuman, ada kita series Mobile Legends, dan ya di botolnya gelasnya juga udah ada si seri Mobile Legends. Atau yang ini the latest mungkin si Sorcelli juga ada ya, Mobile Legends. Paling dinantikan aja sih, tahun ini harusnya ada lagi brand-brand yang kita kolaborasi untuk dari Mobile Legends yang biar serunya gitu ya. Ya itu lebih ke branding sih ya, branding marketing buat activation sih, lebih ke arah itu. Bener. Oke, itu ditunggu pastinya teman-teman. Mungkin jangan lupa pantengin. Ada guys Pak Instagramnya Muntun atau Mobile Legends yang bisa dipantengin apa ya? Mobile Legends Instagramnya itu Real ID. Mobile Legends ya, ID Real Mobile Legends ID. Di follow aja. Jadi di situ banyak informasi update. Dan kalau dari segi e-sportsnya sendiri, kita ada ya sosial media sendiri ya, MPL ID. MPL ID, oke. Jadi teman-teman jangan lupa MPL ID, Real Mobile Legends ID, dan Edricografi, Georgius Ray. Oh nggak perlu ya? Iya. Kalau Georgius Ray wajib, dan Bosair.id juga pastinya wajib. Ya, kita akan berbagi seputar tips Bosair wajib. Oke. Nah ini Pak, terakhir nih ada yang masuk nih dari Dr. MLBB. Nah, ini di komen sih ya. Oke. Waduh, panjang nih. Curhat, apa curhat? Panjang. Iya. Kalau tadi katanya cross job, as in maksudnya lebih dari satu pekerjaan, experience-nya dari satu function di skip. Nah, kalau misalnya basic dari orang itu sudah ada experience dalam sosmed atau konten, karena orang itu konten kreator, apakah ada kesempatan juga buat itu? Ada. Memang bisa kalau juga. Base, ya, kalian punya experience memang cocok, misalnya kita lagi nyari let's say ya si social media atau konten kreator, dan emang kalian emang match ya, itu it's a plus ya, benar-benar itu kita memang cari yang not cross functions. Kalau memang dia matching ya itu why not, itu pasti akan jadi considerations. Tapi as you know, saingan kalian banyak gitu ibaratnya, yang tadi gue cerita ya, gue terima CV itu banyak banget. Jadi jujur bukannya kita ada ibaratnya HR ini ignorance nih, udah kirim CV berapa kali nggak respon atau apa ya, karena memang banyak banget, kita benar-benar cari yang best of the best gitu bahasanya. Betul. Nah itu sebenarnya jangan jadi excuse nih kalau teman-teman belum terpilih, jadikan motivasi untuk memperbaiki diri ya Pak ya, supaya lebih baik lagi. Ya, jangan kecil hati. Tetap berdoa dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Benar. Iya. Karena memang kan kita pastinya selalu ada langit di atas langit. Jadi ya walaupun kita merasa udah jago, kita harus selalu lebih baik lagi ya Pak ya. Gitu. Oke. Kalau begitu mungkin itu dulu. Terima kasih. Oh masih ada nih. Pujian dari Frisella, harganya Muntun kece banget, best of the best pisan ya Pak Edric. Damang Kak. Ya nuhun pastinya. Kok gue yang nuhun nih. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Edric Raharja atas waktunya. Yang terbaik untuk karir Bapak di Muntun, dan semoga Muntun Mobile Legends semakin naik ya, dan pastinya industri e-sports dan gaming semakin naik juga, sehingga teman-teman yang punya aspirasi berkarir dan suka
dengan industri gaming bisa mendapatkan hal yang diinginkan gitu. Dan Amin. salam juga dari salah satu ini nih Pak, by the way, fans salah satu konsultan kita yang suka banget Mobile Legends, ada Dean, salam dari Lilia buat tim Muntun. Waduh, pakai Lilia Salah. berarti ya. Jago Iya, Lilia banget nih. Jago Pak, dia jago. Nanti kita mabar nih abis ini ya. Boleh mabar abis Nah, ini. mabar. Oke, itu dulu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pantengin terus IG-nya Bos Sayer, karena kita akan selalu memberikan tips and trick untuk teman-teman bisa menjadi seorang profesional yang terbaik di Indonesia. Dan jangan lupa untuk follow saya di Georgiusray. GEORGUSRAY pasti ya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap. Nah, ini bingung nih, N-nya gimana kan? Ya. Bye guys. Oke, ya sambil kita ini guys, kayaknya masih loading buat exit. Terima kasih ya buat teman-teman, buat India Ocean, Rilo, Dr. MMBB, Muhammad Rizky Gilang Ramadan, Dian Juntin, Dev Juventinus, dan lain-lain, Angel Irena yang tadi udah stay, dan buat yang nanya-nanya, Hair, Eriku, Lex, RJ, Iwan Andriana, Sika Dewi, dan lain-lain, Deli Andrini, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.